Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspriani, Kesmas D, NIM 70200119079. Baik, saya akan menjelaskan tentang struktur sel. Sel adalah unit fungsi terkecil di organisme. Semua sel memiliki 3 kesamaan, yaitu tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan sel dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli. DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel. Yang pertama, sel-sel eukariotik. Mereka memiliki organel-organel yang meliputi inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel kariotik adalah sel yang lebih kompleks seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. 2. Sel protagotik. Mereka tidak memiliki atau membran penutup organel. Mereka memiliki materi genetik tapi tidak terkandung dalam inti. Sel prokariotik selalu bersel satu atau organisme uniseluler seperti bakteri. Jadi apa itu organel? Organel berarti organ kecil adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerja yang unik untuk dilakukan. DNA memerintahkan kegiatan yang sel lakukan dan bagaimana hal itu akan dilakukan. Kromatik kusut ada bentuk DNA yang tersebar dalam membran nukleus. Ketika sel-sel untuk pembelahan DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung sebuah nukleus yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggal inti, mereka akan memiliki tugas penting mensintesis atau membuat protein. Di luar inti, ribosom dan sisa organel yang di sitoplasma yang merupakan substansi seperti jeli. Ribosom dapat berkeliaran bebas atau melengket pada retikulum endoplasma, kadang-kadang disingkat RE. Ada 2 jenis RE. RE kasar memiliki ribosom yang melengket padanya, dan RE halus tidak memiliki ribosom melengket padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup untuk mengangkut bahan seperti protein disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma di vesikulasi kecil, di mana aparatus Golgi kadang-kadang disebut badang Golgi menerima mereka. Protein bergerak melalui badang Golgi. Mereka diubah menjadi bentuk yang digunakan sel. Badang Golgi ini melakukan dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan menambah bahan lain seperti lipid atau karbohidrat. Pada tumbuhan, vakuola adalah struktur seperti kantung yang menyimpan makanan yang berbeda. Di sini sel tumbuhan disebut tanaman. Vakuola sentral berfungsi menyimpan air. Kembali ke sel hewan, Anda akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpulan sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang akan memecah puing-puing sampah pada sel. Mitokondria adalah organel pembangkit tenaga listrik untuk kedua sel hewan dan sel tumbuhan selama proses yang disebut respirasi seluler. Mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi memiliki lebih
banyak mitokondria, sementara sel-sel mempertahankan bentuknya dalam menggunakan neusektion. Sitokaton termasuk mikroflamen seperti benang-benang bulat di protein. Di protein dan mikrotubulus yang merupakan tabung tipis berongga. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang fototrophik, mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Sel tumbuhan memiliki organel yang disebut kloroplas. Kloroplas ada tempat di mana terjadi fotosintesis. Ini hijau karena memiliki pigma hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel mereka sebagai mendukung bentuk dan melindungi sel tanaman. Sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel. Ada banyak struktur unik lain yang hanya beberapa sel memiliki dapat dilihat sebagai berikut. Pada sel hewan, misalnya, salur pernapasan dilapisi dengan sel yang memiliki sela. Ini adalah rambut mikroskopis dan dapat bergerak seperti bergelombang. Fitur ini membantu perangkat untuk menghirup partikel di udara dan mereka mengeluarkan ketika Anda batuk. Fitur lain yang unik di beberapa sel adalah flagella. Beberapa bakteri flagella, sebuah flagella seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel atau mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel manusia memiliki flagella adalah sel sperma. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.